Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal mulai ya, apa namanya? Mulai apa? Kita bakal masuk ke pertemuan ke-10. Iya, kalau nggak salah ke-10 deh. Terakhir itu yang modul 9. Modul terakhir itu modul 8. Aduh, aku lupa lagi. Bentar, aku cek dulu ya. Sekarang itu pertemuan berapa sih? Asisten Praktikum SO. Ini kan modul 9 ini kan Praktikum 8 kemarin. Oh, berarti sekarang iya. Aku lupa lagi. Wait, bentar. Aku cek dulu ya. Iya, modul 9 kemarin itu adalah pertemuan 8. Berarti sekarang modul 10 itu pertemuan 9. Oke, sip, 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 sip. Aku tahu dari ini siapa, dari YouTube. Maksudnya kemarin kan aku kan terakhir bikin yang ini. Pertemuan 8 PSO modul 9. Nah, berarti sekarang kita pertemuan 9 PSO, yaitu modul 10. Nah, di sini langsung aku bukanya ya. Nah, modul 10 itu isinya kayak begini. Harusnya udah kelihatan. Anggap aja udah kelihatan lah ya. Nah, jadi di sini kita mau ngebahas tentang penjadwalan CPU. Ini yang bagian pertama, maksudnya. Nanti ada dua bagian sih, kalau gue salah. Iya, ada dua bagian. Kalau nggak salah dia ini yang ngebahas first come first serve FCFS. Yang satunya lagi itu Robin apa gitu lupa aku. Pokoknya Robin Robin gitu gitulah. Yang kedua. Nah, sekarang fokus yang pertama. Yang pertama itu di sini kita tahu lah, pasti udah tahu kan apa namanya penjadwalan CPU itu. Gimana udah jelasin kok sama Pak dosen di kelas teori biasa. Nah, aku jelasin lagi ya. Apa tuh penjadwalan CPU itu dia itu apa namanya? Untuk ya kalau di sini kan gunanya singkatnya itu tuh dia itu untuk mengurutkan apa namanya? Proses-proses yang sudah terjadwal. Menguruskan proses-proses yang ada sehingga lebih terjadwal dan juga ya biar dia itu bisa nge-switch CPU-nya antar proses itu tadi. Gunanya apa tuh ya bukan gunanya sih dengan menggunakan apa tuh kayak ya switch-switch CPU lah, misal CPU 1, CPU 2 gitu-gitu kan. Nah, di sini apa namanya? Algoritma CPU itu dia itu punya macam-macam apa namanya? Propertinya. Yang pasti apa tuh objeknya, sorry bukan objeknya. Apa ya nyebutnya ya? Lebih ke arah kayak yang ada di dalam penjadwalan CPU itu tuh ada apa aja sih gitu loh. Nah, di sini tuh ada CPU utilization. Itu apa namanya buat apa namanya? Ya, kalau di sini sih objektifnya katanya kita pengen menjaga CPU sesibuk mungkin. Dalam kata lain, ya dia itu jangan dibiarin idle, gabut, gak ngapa-ngapain. Dalam kata lain ya kalau misalnya CPU-nya itu gabut gak ngapa-ngapain, berarti antara emang prosesnya itu nggak ada sama sekali yang mau diproses atau enggak dia itu memang penjadwalan apa tuh penjadwalan eksekusi prosesnya itu dia itu nggak jelas, dalam kata lain ya nggak inilah nggak bagus lah, nggak efisien karena dia itu kayak ada suspendnya dulu, maksudnya bukan suspend ya kayak ada gabutnya dulu, ntar tiba-tiba ngegas lagi, ntar tiba-tiba nggak ngegabut lagi. Nah itu berarti tandanya apa namanya processing apa tuh prosesnya, penjadwalan prosesnya itu nggak terlalu bagus. Nah di sini ada juga throughput. Di situ apa namanya ya, di sini jika CPU sibuk mengeksekusi proses apa namanya jika begitu kerja telah dilaksanakan. Maksudnya adalah dia itu kayak apa ya, throughput itu ukuran kerjanya lah, ukuran kerjanya entah dia itu apa namanya, dalam unit apa tuh dalam unit detik lah atau menit atau jam atau malah milidetik, tergantung sih. Nah di sini tuh ya di sini unitnya tuh bentuknya waktu satuannya, persatuan waktu gitu loh, dalam kata lain. Di sini apa dia tuh bisa dibilang juga untuk ngukur berapa banyak sih proses yang dikerjain, yang diselesain malah dalam satuan waktu. Namanya throughput itu masih berarti. Nah, di sini ada juga turnaround time. Di situ ada apa namanya kayak ya berapa lama lah, apa tuh berapa lama dia itu harus selesai dah, apa tuh mengeksekusi proses tersebut. Jadinya apa namanya dia itu kayak seakan-akan dikasih waktu lah gitu. Oh, proses satu dia itu dikasih waktunya 10 detik. Oh, proses 2 dia itu dikasih waktunya 5 detik. Taunya dari mana? Ya itu ntar kan ada apa tuh? Kita kasih penjadwalannya itu sendiri dan biasanya dia itu
berdasarkan ukuran sih, berdasarkan ukuran file lah atau mungkin apa. Macam-macam. Apa tuh em, penentuan turnaround time itu macam-macam. Bergantung apa tuh durasinya lah atau gimana. Nah, di sini kan turnaround time adalah jumlah periode untuk menunggu untuk bisa ke memori, menunggu di ready queue, eksekusi di CPU dan melakukan input output. Ya, ini nanti apa namanya di apa tuh digambarin kok ada gampang. Waiting time ya di sini apa namanya penjadwalan CPU yang nggak mempengaruhi waktu sama sekali. Dalam kata lain dia itu kayak ya apa ya penjadwalan CPU-nya itu dia itu hanya mempengaruhi waktu yang dibutuhin untuk ini kayak antriannya gitu loh. Kayak ya jumlah periodenya untuk penghabisan si antrian kan proses ada banyak dalam CPU itu kan proses ada banyak ya. Nih contohnya nih. Ini kan antrian nih. Maksudnya ya secara nggak langsung ini nih antrian pertama, antrian kedua. Aduh kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya? Nih antrian pertama, ini antrian kedua, ini antrian ketiga. Nah, antrian pertama tuh burst time ini adalah ya kayak durasinya dia itu estimasi lah ya, estimasi dia itu bakal dieksekusi itu berapa lama. Ini juga apa tuh eksekusinya burst time itu dia kira-kira berapa lama. Ini juga berapa apa tuh berapa lama. Ini satuannya aku nggak tahu sih ini satuannya apa. Mungkin dalam satuan detik lah ya anggaplah. Oh, proses satu dia itu di ini eksekusinya 24 detik. Proses 2 dia itu ada eksekusinya 3 detik dan proses 3 dia eksekusinya 3 detik. Berarti total eksekusi untuk menjalankan satu sequence ini P1 dan tambah P2 tambah P3, oh berarti dia tuh butuh ya 24 tambah 3 tambah 3. Berarti 30 detik. Nah, kurang lebih begitulah apa namanya untuk antrian-antriannya itu kayak gitu. Maksudnya. Maksudnya antrian lah ya. Response time. Di sistem yang interaktif, turnaround time apa tuh mungkin bukan waktu yang terbaik untuk kriteria. Seringnya sebuah proses bisa memproduksi output di awal dan bisa meneruskan hasil yang baru sementara yang baru. Sementara hasil yang sebelumnya telah diberikan ke user. Maksudnya apa namanya kayak dia ini ya waktu pengiriman sama permintaan ya response time itu ya lebih ke arah kayak kita si user nih pengen mencet apa misalnya contohnya ABC. Nah, ini kan kebetulan langsung kelihatan ya. Di sini kan kebetulan langsung kelihatan ABC. Padahal aslinya dia itu tuh ngeproses dulu. Oh, user mencet keyboard apa ini yang harus CPU-nya lakuin? Oh, dia tuh harus memproses biar A-nya itu nongol di search box. Nongol kayak begitu. Kurang lebih begitulah. Apa namanya? Ya, gambarannya gitu kalau response time. Kalau misalnya di apa tuh Nvidia Afterburner juga kan kalau dalam grafik card juga lah ya. Itu kan dia kan ada response time-nya juga dong kalau misalnya lagi main game lah atau kayak gimana dia kan ada grafik-grafikan response time-nya juga. Jadi kita bisa tahu apa namanya em, eh jumlah si user apa tuh jumlah yang seharusnya apa tuh ketika proses itu di assign diberikan kepada processing sama apa namanya waktu yang bisa diberikan maksudnya waktu pemrosesan proses tersebut gitu gampangnya gitulah. Nah di sini apa namanya biasanya dilakukan ada betul biasanya dilakukan ini apa namanya penjadwalan CPU dia itu untuk maksimalin CPU utilization-nya. CPU utilization apa tuh CPU utilization lah, throughput lah, meminimalkan turnaround time, waiting time, sama respon. Jadinya CPU utilization-nya itu akan selalu tinggi. Dalam kata lain, CPU-nya tuh kerja mulu gitu loh. Kalau di task manager, itu kan ya kita bisa ngelihat gambaran kasarnya CPU utilization tuh kan yang ini. Nih, gitu CPU utilization. Nah, kalau apa namanya? Kalau dia nggak aktif, ya berarti ntar dia suspended gitu loh, gabut dalam kata lain. Nah, kalau misalnya apa tuh? Kalau misalnya si throughput, ya dia kan juga kita pengen biar dia itu sebanyak mungkin lah. Dalam kata lain, ya kayak apa ya? Processingnya itu sebanyak mungkin, sebanyak sebanyak mungkin ininya apa? Sebanyak mungkin prosesnya. Ini kan ada tiga nih. Nah, kalau misalnya dia itu dalam satu sesi, misalnya let's say sesinya itu maksimal tuh 60 detik gitu kan. Nah, berarti ya di sini ini kan cuma kepake 30. Oh, masih ada slot nih gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya, kurang lebih gitulah. Gambaran kasarnya aja. Nah, di sini apa namanya kita mau ngebahas yang algoritma FCFS. FCFS. First come, first serve. Pertama datang, pertama dilayani. Nah, di sini apa namanya? Ya di sini ya karena dia sesuai namanya lah ya, yang ada duluan, yang dibikin duluan, yang datang duluan, dan proses yang
yang masuk duluan, yang ngantri duluan, dia itu akan yang didahulukan. Misalnya di sini kan urutannya itu ada P1, ada P2, ada P3. Berarti ntar dia itu ya P1 dulu, habis itu P2, habis itu P3. Ntar ada juga processing apa tuh penjadwal processing yang lainnya. Itu ya bisa di tempat itu bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk kali ini kita fokusnya ke yang FCFS, first come, first served. Nah, di sini kan tadi aku udah singgung dikit lah ya. Yaitu apa namanya? P1, P2, P3 itu itu proses satu, ini proses 2, ini proses 3. Masing-masing membutuhnya itu 24 detik, anggaplah 3 detik sama 3 detik. Nah, urutan nanti dia tuh kayak begini bentuknya kurang lebih lah ya. Oh, di sini dari timestamp dari timestamp ke 0 ke timestamp 30 gitu kan. Oh, P1 dia tuh ngambil bener-bener ngambil dari 0 ke 24. Nah, setelah itu kan tambah 3 lagi nih. Oh, jadi 24 sampai apa tuh detik ke 24 sampai detik ke 27 itu diambil sama P2. Terus detik ke ini kan P3 itu kan 3 detik juga. Oh, berarti detik ke 27 sampai ke 30 itu diambil oleh P3. Sudah dialokasikan nih. Nah, di sini ada rumus-rumusan nggak jelas. Ya kan ada waiting time-nya juga nih. Waiting time dalam kata lain, oh ini burst time-nya itu kan, oh dia itu durasinya berapa lama sih? Tapi kalau waiting time, kayak yang tadi disinggung juga, dia itu apa namanya? Setelah dijadwalkan, dia itu tuh dapat timestamp keberapa gitu loh, detik keberapa. Oh, P1 dia itu mulai di detik ke 0, mulai dieksekusi. Di detik ke 0. P2 dia itu mulai dieksekusi di detik ke 24. Dan P3 mulai dieksekusi di detik ke 27. Makanya hasilnya dia itu P1-nya itu 0, P2-nya itu 23, P3-nya itu 27. Lagi-lagi waiting time itu bisa didapatkan ketika sudah diurutkan kayak begini. Sudah diurutkan dan bentuknya jadi kayak begini lah gitu. Jadi kayak yang ini. Yang inilah. Pokoknya yang 0, 24, 27, 30-nya itu udah dapat. Jadi kayak oh P1 tuh detik berapa sampai detik berapa. Pokoknya sampai timestamp-nya itu udah dapat. Nah, baru kita bisa apa tuh ambil waiting time-nya. Karena kalau misalnya langsung kayak begini kita kan masih belum tahu. Ya bisa sih langsung aja kayak P1. Oh, P1 tuh butuh 24 detik. Startnya dari kapan nih? Misalnya startnya dia misalnya prosesinya dia tuh start dari 5 gitu kan. Oh, berarti P1 tuh ininya 5, terus ininya 5 tambah 24. Jadi apa tuh selesainya berarti 24 tambah 5, 29. Oh, P2 itu 3. Butuh 3 detik. Anggaplah gitu kan. Jadinya oh, terakhir tuh apa tuh di timestamp 29. Oh, ya udah 29 tambah 3. Jadi nanti di sini eh P2 itu mulainya di detik 29, terus P2 di akhir apa tuh selesai di 34. 29 tambah 3 32. Nah, habis itu ditambah lagi nih. Oh, P3 juga. Dia itu startnya di misalnya tadi kan 32 setelahnya P2. Oh, 32. Berarti tambah 3 jadi 35 nanti di sini selesainya. Nah, itu ya itu contoh aja, contoh aja. Average waiting time. Nah, di sini baru nih nyari rata-rata nunggunya berapa lama. Jadi apa namanya? Tadi kan P1 itu kan 0, ya udah didapat nih. Terus habis itu masukin aja di sini. Habis itu P2 itu ya udah apa namanya? Ya 24. Apa namanya? Dia itu di detik ke 24. Dan P3 itu di detik ke 27. Nah, habis itu dibagi 3 karena prosesnya ada 3. Ya, rumusnya kurang lebih jadi begitulah. Dapat hasilnya 17. Nah, aku nggak tahu sih ini dibuletin apa enggak. Dibuletin nggak sih? Aku nggak tahu tapi ya itu bisa dihitung-hitung lagi lah. Nah, di sini ada misal proses dibalik sehingga kedatangannya P3, P2, P1. Nah, ini meskipun dianya prosesnya itu sama, ketika dibalik-balik nah otak-atik, dia itu nanti hasil perhitungannya jadi beda. Karena dia kan urutannya beda gitu loh. Oh, misalnya di sini jadinya P3, P2, P1. Berarti P3 3 detik, P2 2 detik, P1-nya 24 detik. Berurutannya balik lah gitu kan, dari bawah ke atas. Nah, berarti dari sini P1 apa tuh P3 berarti kan ini anggapnya P3. Berarti P3-nya itu dari 0 sampai di sini harusnya berarti 3 kan. 0 sampai 3. Aku pakai nomor aja deh. Aku nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi harus kelihatan lah ya. Misalnya nih, dia apa tuh prosesnya itu kan berarti kan dibalik ini ya. Ada proses burst time.
Nah, prosesnya berarti kita di sini ada P3 yang mana dia itu durasi apa tuh burst time 3 detik. Ada juga P2 yang dia itu burst time-nya eh, 3 detik juga. Ada juga P1 yang dia itu burst time-nya 24 detik. Berarti nanti timeline-nya lah ya. Startnya dari nol. Startnya kan pasti anggapnya startnya dari nol. Startnya dari nol. Ini timestamp. Tahu timestamp kan ya? Kalau misalnya pernah edit video pasti ngerti lah timestamp itu apa. Nah, startnya dari nol. Berarti apa namanya? Dari detik ke nol sampai ke 3 itu punyanya si P3. Habis itu detik ke 3 sampai ke 6 itu berarti punyanya si P2. P2 kan 3 detik juga nih. Berarti punyanya P2. Habis itu detik ke ini kan terakhir ke 6 ya. Berarti detik ke 6 nih detik ke 6 sampai ke berapa? 24 tambah 6 30. Sampai ke 30 berarti itu punyanya si eh P3 P1. Nah, kurang lebih urutannya kan begini. Nah, nanti tinggal dihitung aja tuh. Oh, berarti em, tadi apa namanya? Ini waiting time-nya si P3, waiting time-nya si P3 itu yang ini, yang nol. Nah, dia kan antrian pertama, jadi itu di timestamp pertama yaitu nol. Habis itu yang P2, dia itu kan urutan kedua. Nah, berarti dia timestampnya kedua. Timestamp kedua mana nih? Oh, dia di detik ketiga. Habis itu sama P1, waiting time-nya P1, dia itu kan di timestamp terakhir ya, yang ketiganya. Berarti yang ini yang 6. Oh, nah sekarang baru deh tinggal kita cari average-nya waiting time. Ya, karena di sini ada 3 juga kan. Jadi ya udah kita langsung masukin aja. 0 tambah 0 tambah 3 tambah 6. Terus habisnya dibagi 3. Ini kan 0 tambah 3 tambah 6. Ini jadi 0 tambah 3 tambah 6 dibagi 3. Berarti ya hasilnya 9 dibagi 3. Sama dengan 3. Nah, kurang lebih perhitungannya begini. Ya ini udah pernah dipelajarin kok di apa di kelas teori jadi nggak apa. Oke, langsung ya. Ini kurang lebih udah paham kan penjadwalan itu kayak gimana? Gambarannya lah ya. Gantt chartnya jujur aku sorry aku nggak bisa bikin Gantt chart di ini di apa namanya apa itu namanya notepad. Jadi begini aja dulu. Nah, di sini apa namanya ada penjadwalan-penjadwalan juga nih yang lain nih. Ada macam-macam lah. Ada shortest job first tadi itu kan FCFS ya. Nih, first come first serve. Pertama datang, pertama dilayanin. Sekarang yang shortest job first itu tuh penjadwalan ketika dia itu tuh ya nyarinya yang paling pendek lah gitu. Nyarinya yang paling pendek. Ini misalnya kita punya ada proses satu, ada proses 2, ada proses 3, ada proses 4. Ini arrival time-nya anggap aja nggak kita nggak tahu, anggap aja kita nggak tahu. Eh, ya anggap aja kita nggak tahu lah ya. Tapi butuh sih, tapi butuh. Urutannya itu P1, P2, P3, P4. Sebenarnya itu aja dulu. Dia itu datangnya di detik ke-0, detik ke-2, detik ke-4, sama detik ke-5. Berurutan lah gitu. P1 datang ke di detik ke-0, P2 datang di detik ke-2, P3 datang di detik ke-4, P4 datang di detik ke-5. Nah, berstamnya itu 7, 4, 1, 4. Nah, di sini kita kan pengennya kan shortest job first. Dalam kata lain ya paling paling pendek. Proses yang paling pendek lah. Proses yang paling pendek dilakukan itu tuh yang pertama dalam satu sequence. Ini kan satu sequence nih, satu paket lah, sepaket. Mereka itu yang paling pendek yang mana sih? Kan di sini kan yang kelihatan nih, ada P3, terus ada P2, ada P4, ada P4 sama P1. Karena kan 1, 4, 4, 7 gitu kan urutannya. Ini bebas mau P2 dulu atau P4 dulu karena kan dia sama-sama 4. Tapi biar adil, kita ngikutinnya ini aja berdasarkan arrival time-nya juga. Kebetulan sama-sama 4 detik nih, tapi yang pertama datang kan yang
Yang P2. Ya itu aku nggak tahu sih itu kayak gimana algoritmanya. Bebas sih itu. Nah, ini kan kalau misalnya pakai yang eh FCFS, first come first serve. Dalam kata ini yang pertama datang ya pertama pertama dilayanin. Kalau urutannya dia kan begini. Bukan urutan, sorry. Ini namanya Gantt chart ya. Eh, eh, iya benar Gantt chart. Gantt chartnya gini. Oh, P1 dia itu 0, 3, 0 sampai 7. Iya kan? Kan dia kan 7 detik noh. Eh, nih, ini kan dia 7 detik nih. Berstamina 7 detik. Berarti dari timestamp ke 0 sampai timestamp ke 7 itu diambil oleh P1. Habis itu yang selanjutnya P2 itu. Hah? Kok tiba-tiba yang jadi P3? Eh, oh, ini non preemptif. Hmm. Hmm. Non preemptif ya. Aku lupa. Non preemptif itu kayaknya ya kalau nggak salah. Misalnya nih, dia ini kan menjadwal CPU. Maksudnya sorry, CPU itu dia itu ini memori lah ya. Ini kan memori si CPU. Ada urutan-urutannya, ada gitu array-nya. Dia itu kebetulan jatahnya si CPU. Aduh, pakai Excel aja kali ya paling enak, lebih enak. Aku nggak tahu sih bakal kelihatan apa kagak. Tapi anggap aja kelihatan lah ya, semoga aja kelihatan. Oke, jadi misalnya nih, eh CPU itu dia itu punya ini, punya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia itu punya 8 ini, punya 8 sektor. Maksudnya dia 8 ini, 8 bit. Maksudnya satu 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 sektornya tuh punya 8 bit lah gitu. Ini kan dia kan totalnya ada 16 nih. 0 sampai 16 detik. 16 detik apa bit aku juga kurang tahu lah. Nah, dia ini satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dibagi dua. Nah, kebetulan apa namanya? Yang aku nggak tahu sih ini preemptif sama non preemptif itu bedanya apa. Kayaknya kalau non preemptif dia itu akan ngikutin ini aja deh apa ngikutin si apa yang namanya? Si ininya apa? Si CPU yang available-nya. Jadi misalnya dibagi 8 gitu kan. Kebetulan ini kan 8 bit misalnya, berarti dibagi 8. Oh, dia ini processing apa tuh sequence yang pertama, apa tuh sektor yang pertama ini sektor yang kedua. Nah, tadi itu kan ada yang list processing yang harus diproses. Sorry, processing yang harus diproses. Apalah itu kosakata apa itu? Ini aku Oke, proses yang harus diproses itu kan ada P1, ada P2, ada P3, ada P4. P1 itu dia itu ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ukurannya dia 7. Misalnya ini pakai warna biru aja lah ya. Jangan biru gelap. Nah, proses 1 dia itu warna apa tuh warna biru muda. Kayak gini. Proses 2 dia itu butuh berapa? Proses 1 dia itu proses 2 dia itu butuh 4. Oke, proses 2 dia butuh 4. Terus proses 3 dia butuh 1. Terus proses 4 dia itu butuh 4 lagi. Nah, kurang lebih begini lah ya. Apa urutan-urutan bohong-bohongannya aja gitu loh. Nah, jadi si apa tuh non preemptive itu kayaknya ya kalau nggak salah dia itu akan menyesuaikan sama blok ininya availability-nya dari prosesor itu sendiri. Misalnya nih, oh kan apa tuh dia bakal masukin yang pertama dulu nih menuhin yang ini. Itu mah Robin ya lupa aku. Ya pokoknya gitu lah. Ini dia itu akan dimasukin nih copy masa di sini. Oh masih ada slot satu. Ya udah masukin yang P3 copy paste. Nah, begitu. Berarti proses satu sama proses 3 itu udah. Habis tinggal masukin yang proses 2. Copy, paste. Di sini juga masukin nih. Proses 4. Copy, paste. Salah. Nah, kurang lebih kayak begini. Jadi proses satu ini proses 3
habis itu ini proses 2, habis itu ini proses 4. Kurang lebih kayak begitulah ya. Aku kurang tahu benar apa kagak. Tapi kayaknya begitu. Ya kalau emang salah ya maaf ya. Aku lupa jujur, aku lupa. Nah, di sini ada tugas pendahuluan. Ya itu maaf, ini baru teorinya aja tadi. Dari tadi itu cuma teori. Maaf ya. Agak banyak aku ngejelasinnya kurang bagus. Ini nanti kerjain juga ya, apa namanya? Ya mirip-mirip sama yang tadi. Diminta round robin juga. Oke, sip. Padahal dikasih tahunya cuman si FCFS sama si ini apa? Shortest job first. Jadi shortest job first itu harusnya dia bukan begini. Ini salah ya. Harusnya ini salah sih. Harusnya. Jadi shortest job first itu harusnya misalnya di sini ada kita bikin ulang lah ya. Bloknya dia itu ada 8 kan. CPU itu dia itu punya 8 blok available-nya. Available bloknya dia itu harusnya ada 8. Nah, jadi shortest job first itu berarti dari rutenya dari ini P3. P3 kan cuma satu nih. Copy, taruh di yang pertama. Habis itu yang kedua ini ya bebas sih mau yang P2 dulu mau yang P4 dulu sama aja kayaknya. Habis itu yang ketiga itu P4. Yang terakhir itu P1. Nah, jadi harusnya tuh begini urutannya. Yang pertama itu si ini, yang kedua ini P2, yang ketiga itu P4 ya bisa 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 ketukar. Yang keempat, yang terakhir itu yang P1. Karena dia paling panjang, butuh 7 burst time-nya. Harusnya kayak begitu ya. Nanti ngebikinnya ini untuk tugas pendahuluan karena kita cuman di sini cuma pembahasannya cuman yang apa namanya? Yang FCFS sama SJF. Kita jadi nanti tugasnya melakukan yang ini tampil proses ini, tapi dengan FCFS sama SJF biasa. Non preemptifnya jujur aku juga kurang tahu. Bentar ya, aku coba cari tahu. Oh, aku ingat, aku ingat, aku ingat. Oh iya, aku ingat, aku ingat, aku ingat. Ya, oke, 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 oke. Jadi yang apa namanya, yang non preemptif sama yang preemptif itu, dia itu bedanya adalah bisa disela apa enggak. Singkatnya gitulah. Jadi gini, aku buka notepad lagi deh. Jangan deh. Aku buka Excel aja. Nah, jadi ini misalnya jamnya aja ya. Apa urutan jamnya itu kayak begini. Ini apa tuh? Ini aku clear dulu aja kali ya. Nah, jadi gini. Misalnya nih, ini jam ke 1 detik. Apa tuh yang ada di sini ya? Apa yang paling pojok kiri ini? Dia itu 0, ini 1. Yang ini 1. Pertama itu pertengahan antara dua ini itu 1. Habis itu yang ini 2, ini 3, ini 4, bla 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 bla. Anggap aja begitulah ya. Nah, jadi 0 apa tuh 01, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 sampai bla 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 sampai 15 ke 16. 15 ke 16 gitulah ya. Ini pakai Excel maaf aku nggak tahu lebih enak pakai yang mana. Tapi kayaknya enakan gini deh. Nah, jadi kebetulan si P1 itu P1 dia itu eh datang ya. Sorry, detik datang ya. Bruh. Ini detik datangnya aja apa tuh? Detik keberapa? Habis itu yang ini prosesnya, yang ini baru waktunya. eh Prosesnya.
Ya anggap aja begitulah ya. Aku nggak tahu ini bagus apa kagak tapi oke lah. Yang penting kelihatan. Nah, detik datangnya tadi itu kan si P1 itu detik datangnya itu detik ke 0. Bruh. Ini mungkin bisa ditengahin aja kali. Diketengahin. Oke. Nah, detik datangnya ini angka 0, detik datang yang P2 itu 2, detik kedua, detik datangnya si P3 itu detik keempat, dan detik datangnya si P4 itu tuh 5. Jadi kurang lebih kalau misalnya dia itu diurutin ini di eh, bruh, nggak gitu konsepnya. Delete ini juga no border. Kayak gini. Jadi kalau diurutin secara kasar, ya, diurutin pakai beginian secara kasar. Copy, paste. Jangan deh. Nih, mesin center sebelum diurutkan kurang lebih dia itu akan tumpuk-tumpukannya kayak begini, tumpuk-tumpukannya. Kalau memang dia itu berdasarkan detik datangnya ya, berdasarkan detik datang. Sebelum diurutkan berdasar masih berdasarkan detik datang si proses. Ini detik datang ke CPU ya, detik datang deting lagi. Detik datang si proses ini ke CPU-nya. Jadi ini proses satu, dia itu kan datangnya itu udah di detik 0. 0 1, ini 1 2 3 4 5 6 7. Setelah begini, ini proses satunya datangnya dari dia di detik akan 0. Terus detik kedua, ini kan detik ke 0, ini 0 sampai 1, 1 sampai 2. Nah, berarti detik kedua sampai ke ini, sampai ke detik ke berapa ini? 6, dia itu ya pokoknya si proses kedua dia itu datang di detik kedua lah gitu. Proses kedua datangnya nih copy paste datang dari sini karena dia kan detik kedua nih. Ini apa tuh? Detik ke 0, detik ke 1. Namanya gitulah. Ini 0 ke 1, ini 1 kedua. Berarti kan dia itu kan detik kedua. Berarti dia di sini startnya. Nah, habis itu um, sekarang yang P3. P3 itu detik keempat. Oh, berarti dia itu datang ke detik keempat. Ini 0 1, ini 1 kedua, ini 2 ketiga, ini 3 keempat. Oh, ini 0 ke 1. Ini 1 kedua, terus ini 2 ketiga, terus ini 3 keempat. Berarti di sini. Loh. Habis itu, ini yang P4. P4 datang di detik kelima. Oh, berarti datang ke di sini. Nah, kurang lebih kalau belum diurutin, belum diurutin masih ini diurutinnya berdasarkan apa tuh? Sebelum diurutkan prosesnya, tapi masih diurutinnya tuh berdasarkan si detik datangnya. Dia tuh kan begini. Ini proses yang pertama datang di detik awal 0. Ini proses kedua datang di detik ke satu, kedua sorry. Terus habis itu ini proses ketiga datang di detik keempat, setelah detik keempat maksudnya. Proses keempat dia itu datang di detik kelima. Nah, ini kalau non preemptif, jadi di sini tuh kan ada keterangannya nih. Di sini tuh ada yang non preemptif. Dia itu dalam kata lain dia itu yang nggak bisa diselak, diselak apa digocek, bukan digocek. Apa sih? Ini dialihkan. Nggak bisa disela, nggak bisa disela. Jadi gini, kan proses ini datang duluan, P1 itu datang duluan, ya kan? Ini processing CPU-nya ya, datang duluan. Loh, oke, dia langsung memulai eksekusinya. Dalam kata lain, ya udah, dia karena udah mulai, dia lanjut terus proses satunya sampai selesai. Nggak dipotong dulu lah gitu. Nggak dipotong dulu. Oke, P1 udah masuk nih. Oh, berarti dia akan terus jalanin set. Meskipun P2-nya ini datang, P2-nya datang, tapi dia kan masih memproses. Dia masih memproses si P1. Jadinya ya udah P2 ditampung dulu akhirnya. P2-nya ditampung dulu. Habis itu selama itu juga masuk didatang lagi nih. Selama apa tuh ini kan proses satunya masih belum selesai ya sampai detik ketujuh ini. Detik ketujuh kan di sini. Nah, itu masih belum selesai nih. Datang lagi si P3. Datang lagi si P3. Tampung lagi. Terus datang lagi si P4. Datang lagi si P4. Tampung juga. Nah, setelah saat itu yang bisa dihitung, sorry, yang bisa di per urutannya yang bisa dihitung itu cuma tiga ini aja.
Karena selama proses satu itu masih berjalan, sudah masuk tiga proses baru. Ketika si CPU sedang memproses P1, datanglah proses-proses baru, yaitu P2, P3, dan P4 dengan durasi waktu yang segini. Masing-masing ada 4, ada 2, ada 1, ada 4. Butuhnya 4 saat ada 4 detik, ada 1 detik, ada 4 detik. Nah, jadi kurang lebih yang akan apa tuh selama si proses satu itu masih belum selesai, dia nggak bisa melakukan proses lain. Tapi proses lain masih bisa datang meskipun nggak diproses. Nah, setelah itu ini kan apa namanya udah selesai nih misalnya PS1-nya udah selesai dieksekusi. Oh, proses mana nih yang paling yang dieksekusi selanjutnya? Nah, di sini kan kita pakainya shortest job first. Berarti ya udah kita eh, bakal ngejalanin yang paling pendek. Paling pendek di antara ini apa nih? Oh, yang paling pendek itu P3. Dia cuma 1 detik doang. Ya udah, kita copy yang P3-nya ditaruh di sini. Gitu. Habis itu yang selanjutnya yang paling pendek selanjutnya maksudnya, yang paling pendek selanjutnya itu si P2 lah ya. P2 meskipun dia sama aja kayak P4 tapi dia datang duluan. Jadi oke lah kita masukin P2 dulu. P2-nya setelah itu. Nah, habis itu terakhir yaitu P4. Oke, salah. Bro, copy. Paste. Nah, ini P2-nya. Habis itu sekarang kita masukin yang P4-nya. Plok. Nah, makanya dia itu hasilnya jadi begini. Hasilnya jadi begini karena ya dia berurutan lah, berurutan dia. Karena kebetulan PS bukan berurutan sesuai dengan dia masuknya. Jadi Rafael Terminator arrival itu jam kedatangannya. Jam kedatangannya itu dia waktu kedatangannya dia itu berpengaruh juga ya. Nah, jadi ya kurang lebih begitulah gambarannya ya. Maaf kenapa apa tuh proses kenapa dia itu bisa jadi begini. Kurang lebih gambarannya begitu. Nanti kalau misalnya mau ngerjain, bebas. Ini kan ada tugasnya juga nih. P1, P2 sampai 5. Bebas mau pakai yang ini juga boleh, kayak aku kayak begini. Atau mau yang dibikin jadi kayak begini pun juga boleh, nggak apa-apa. Bebas lah itu, suka-suka dan sebisanya kalian aja. Yang penting tugasnya dikerjain lah gitu. Nah, di sini kan disuruhnya kan 4 diagram. Diagram ya, 4 beginian gitu maksudnya. Ada yang apa tuh CFS first come first serve tadi sama FJF non preemptive sama round robin. Nanti ngerjainnya yang dua ini aja ya. Jangan round robinnya dong nggak usah. Eh, oh ya, hah? Round robin dong. Pokoknya yang dikerjain tuh ini aja. Nanti kan ini kan ada yang non preemptive, ada juga yang preemptive. Yang preemptive itu yang bisa disekat. Nah, kalau disekat ya itu ya intinya ntar dia bakal motong prosesnya lah. Misalnya, oh dia datang nih kan, dia datang setelah dikalkulasi gitu kan, dia datang. Ya udah ntar dia bakal motong. Kayak oh dia itu sequence ada ini nih. Apa tuh P1, P2, P3, P4 prosesnya itu kan ada 4 ini prosesnya. Dan datangnya dia itu di sini. No, setelah apa tuh di proses kelima, dia kan proses kelima kan udah datang semua ya. Sudah terbaca semua oleh CPU-nya. Oh ya udah, ntar dia akan langsung mulai kalkulasi. Kalkulasinya dia itu akan memotong yang ini dulu. Berarti dalam kata lain, kalau ini kan yang non preemptive nih. Ini yang non preemptive. Kalau yang satunya lagi, ini aku pengen bikin lagi. Salah. Copy, paste. Ini yang preemptive. Non preemptive itu yang nggak bisa diselak, preemptive itu yang bisa diselak. Nanti dia bakal motong bentuknya. Dia kan di sini nih. Oh, semuanya udah masuk tuh di detik sini. Dia udah bisa motong nih di sini. Berarti nanti yang akan dilakuin sama dia, oh, nih apa namanya proses pertamanya dipotong dulu karena kebetulan ada nih yang lebih pendek. Yaitu ini, proses ketiga. Dia kan cuma satu satu doang nih. Nah, langsung masukin di sini. Terus habis itu sisanya gimana? Oh, sisanya, oh di sini ada yang kedua. Ini kan cuma 2 detik doang sisanya. Jadi dia akan masukin ke sini. Bisa ntar yang ini sisanya, yang apa tuh P2-nya. Bisa baru yang ini. Kurang lebih begitu nanti. Kalau yang preemptif, kan dia bisa dipotong, bisa dipotong.
kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kayak begini. Tapi untuk sementara kita fokusnya tuh ke yang non apa tuh yang shortest job first SJF yang non preventif biasa sama yang FCFS aja biasa. Itu untuk pertemuan kali ini. Tugasnya nanti itu ya. Sekalian sama hitung ini juga mungkin. Ya nggak sih? Gambarkan aja ya. Oke, gambarkan aja. Nah, sekarang langsung masuk ke percobaan. Nah, percobaan ini agak rumit. Nggak rumit juga sih sebenarnya. Justru gampang aslinya. Tapi ada hal yang harus aku tambahin. Ini kan ada codingan ya. Ini ada codingan. Ini codingannya kalau misalnya kamu mau ngetik sendiri juga nggak masalah. Gini, gini deh. Aku jalanin orek apa tuh virtual boxnya ya. Orek virtual box. Oke, ini aku start. Maaf menunggu lama. Aku bisa anggap ini paham lah ya apa materi-materi ini. Soalnya ini kan udah diajarin juga ya di teori. Seingat aku nanti Mbak dosennya tuh bakal ngajarin kok. Udah ngajarin malah harusnya udah diajarin ini. Kayak ini bagian yang awal lumayan awal-awal atau pertengahan lah. Ya awal-awal pertengahan kalau nggak salah. Nah ini langsung aku pindahin ke kanan aja. Oke. Semoga aja ini kelihatan lah ya. Kelihatan lah ya harusnya. Oke. Percobaannya ya. Nih kita masih nunggu dulu bentar. Maaf laptop aku nge-lag. Ada tambahannya nih sebenarnya. Jadi nanti kan kita bakal apa tuh bakal ngoding-ngoding beginian. Jadi nanti kita tuh bukan yang kayak pakai terminal bakal banyak pakai terminal itu ya banyak juga sih tetap pakai terminal tapi enggak yang begitunya. Gimana cara ngejelasin ya? Kita bisa pakai terminal, bisa pakai graphical interface-nya. Jadi itu tergantung maunya pakai apa. Bebas sih. Aku akan coba lakuin pakai yang GUI aja deh. Tapi kalau misalnya nanti kalian mau pakai yang CLI, pakai terminal boleh kok. Gak apa. Semua sama aja, ujung-ujungnya sama aja nanti. Lama juga ya. Nah, oke sip. Nah, jadi ini udah masuk Linux-nya. Sekarang di sini kita kan mau apa namanya? Mau masukin codingan-codingan gini. Itu sebenarnya bisa pakai ini apa namanya? Fungsi apa itu namanya itu? Nano kalau gue salah. Kayaknya nano deh. Iya, nano seinget aku. Kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah nano. Aduh, ini kurang gede ya. Nah, jadi ini kita bisa masukin kayak nano. Bisa di sini kita bikinnya itu kebetulan disuruh save-nya sebagai FCFS. Ini bisa pakai nano kayak begini juga nggak masalah. Nano misalnya di sini disuruhnya itu kan fcfs.c. GCGS lagi maaf. fcfs.c. Ini bahasa C maksudnya. Oh. Nah, di sini kita bakal bisa nih masukin kayak persen begini apa ini? Pagar ya. Include habis itu stdio.h kayak gini bisa. Tapi kalau aku akan melakukan agak nge-cheat dikit. Eh, ini Ctrl X dulu, habis itu ini Ctrl N. Nah, ini kita pengennya kan nge-copy aja ya. Pengennya nge-copy aja. Ini kodenya akan berantakan karena jadi bakal begini-begini nih. Kodenya akan berantakan. Jadi kalau mau cepet gak apa-apa pakai GPT aja. Misalnya contohnya kayak eh, chat openai.com. Nah, di sini aku langsung masukin ininya aja lah ya, modul 10. Masukin kayak begini. Ya, nggak bisa. Oh, yaudah ini nggak apa-apa. Atau enggak ini langsung copy paste aja kali ya dari sini. Wih, copy semua. Copy. Terus paste di sini. Bisa langsung minta ke ChatGPT. Can you please tidy up this
tadi this code up for me. Maksudnya minta apa tuh, minta tolong dirapihin lah gitu kodenya. Bisa kayak begini langsung. Ada banyak ya. Emang ada apaan aja sih? Oke, nggak apa-apa. Set 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 set. Nah, ini kan udah selesai. Langsung copy aja, bisa taruh masukin notepad apa gimana kayak gitu bebas. Masukin aja, simpan di sini dulu. Nah, nanti ini bakal diakses lagi. Nah, ini kan kita kan bisa langsung kayak nano FCFS gini. Kita pengennya tuh langsung kayak, oh, dari notepad ini kita kontrol A gitu kan, copy semua. Oke, copy semua. Habis itu pengen paste langsung di sini kan. Tapi kita kan nggak bisa ngepaste ya. Nah, ini sebenarnya ada settingan-settingan lagi sih. Kalau misalnya kalian langsung udah pakai Linux, kalian bisa langsung buka dan masukin nggak apa-apa. Tapi untuk kasusnya yang pakai aku kayak gini, pakai VirtualBox, itu kita harus mainin ini nih di Oracle VirtualBox-nya. Ini setelah Linux nyala, itu device-nya ini kita langsung ini insert guest addition CD image. Ini sekalian deh apa? Ini kan share clipboard, dalam kata lain ya clipboard tuh yang udah kita copy. Langsung bi-directional. Ini udah kan udah di set bi-directional. Drag and dropnya juga ini bi-directional juga sekalian, nggak apa-apa. Habis itu ini baru insert guest addition CD image. Ini klik dulu. Tadi bakal kayak nginstal-nginstal gitu. Aku kemarin udah nyoba. Nah, dia bakal kayak begini. This medium contains software intended to be automatically started with you like to run it. Nah, ini langsung run aja. Maaf, bentar ini notifikasi dari WhatsApp. Nah, ini dia bakal minta password, masukin aja. Ya, pasti udah tahu lah password sendiri gitu siapa. Nah, ini langsung authenticate aja. Dia bakal begini-begini bla 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 bla. Kebetulan aku udah ada jadi dia akan muncul pesannya kayak begini. Nah, kalau aku oke. There is more likely no need to replace it. Tapi kalau aku anggap aja masih ini lah ya. Nanti dia bakal kayak apa? Nggak mau. Ya pokoknya begitulah. Nanti dia bakal udah kayak begini. Biarin aja. Tungguin aja dulu sampai selesai. Nanti setelah itu ya dia bakal ini muncul buat device-nya kita. Ini device-nya kita dalam kata lain ini Windows aku nih. Ini Windows aku kurang lebih ya. Windows aku. Dia tuh nanti jadi setelah bisa kayak begitu, kadang dia itu bisa langsung copy paste, kadang enggak juga. Jadi ini coba kita terminalnya aku tutup ya. Gedein lagi. Kayak begini habis itu ini dari notepad dari Windows aku copy copy habis ini aku paste. Nah, jadi bisa nih. Tapi kadang butuh restart juga, kadang butuh restart. Jadi itu pastiin ya, pastiin apa tuh, pastiin udah kalau emang masih belum bisa. Ininya semuanya di checklist. Apa tuh share clipboardnya ini jadi bi-directional dan drag and dropnya juga bi-directional. Itu pastiin udah di checklist. Nah kalau udah, ya kalau emang udah tapi belum bisa, nanti tinggal ini aja langsung kayak restart ininya aja, restart Linuxnya. Entah bisa lewat sini, bisa restart kayak begini, atau enggak yang langsung dari apa tuh, langsung dari ininya juga bisa. Kayak ginian langsung stop. Habis itu baru nyalain lagi, itu juga bisa. Bisa juga kayak begitu. Oke, di sini udah selesai. Bisa ini udah aku masukin kan kodenya tadi. Bisa aku Ctrl X, save modified buffer. Langsung yes. File name to write. Ini dia, enter aja. Nah, nanti dia bakal kelihatan nih kalau misalnya kita ls lah ya. Nah, dia bakal muncul nih fcfs.c. Ini kita bisa cek juga dari sini. Nah, dia akan muncul nih fcfs.c.
Nah, isinya kayak begini. Atau kalau mau, kita juga bisa ngelakuinnya pakai langsung GUI. Ini aku hapus dulu ya. Delete. Ya, nanti alas. Udah hilang kan ya? Iya, ya udah hilang FCFS-nya. Nah, kita bisa juga langsung ngelakuin pakai GUI. Ini bebas, nggak ada larangan apa-apa. Ini copy kan, apa tuh klik kanan, create new document, empty document. Di sini baru, misalnya FCFS juga, cek, lock. Ini langsung buka aja isinya. Nah, di sini langsung aja copy paste dari sini, copy, terus bisa di sini paste. Nah, begini, bisa save. Oh, udah kelar, udah jadi sama aja kan. Ya itu bebas mau pakai yang mana aja, bila yang lelah mau bla bla bla. Aduh, stuttering maaf. Mau pakai yang metode mana aja juga bisa. Mau pakai yang nano tadi kayak begini boleh. Kalau maunya terminal style, CLI sorry, command line interface boleh. Ataupun mau graphical user interface juga boleh, GUI kayak begini, nggak apa-apa. Nah, habis itu, setelah itu kita lihat nih perintah selanjutnya. Compile menggunakan GCC gila ini. Dia pakai terminal bisa, pakai ini bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Ya udah, kayaknya emang harus pakai terminal sih kalau ngerun ya. Ya, langsung aja kita cek dulu. Ya nggak usah cek juga nggak masalah sih. Tapi cek dulu aja. Kalau fcfs.c ini isinya apa? Oh masih ada isinya. Oh ya udah exit aja. Ctrl X buat exit. Maksudnya pakai Ctrl X di keyboard untuk exit. Udah dicek nih. Habis itu baru kita jalanin yang ini. gcc min o dash o maksudnya fcfs.c. Jadi gcc dash o fcfs.c. Enter, lock. Nah, nanti dia itu bakal ada file baru. Alas, dia akan ada file baru nih, FCFS ini. Kan tadi sebelumnya nggak ada ya, cuman fcfs.c biasa. Terus nanti dia bakal muncul kayak begini. Nah, nanti baru kita setelah muncul kayak begini, atau kalau misalnya di beginian, di apa, di file explorer-nya, atau apa sih namanya? Ya, file explorer lah gitu. Ya, ini akan muncul kayak beginian. Nih, akan muncul kayak beginian, FCFS gini. Aku nggak tahu ini bisa diklik apa enggak. Tapi kita untuk sekarang jalanin pakai ini aja, pakai terminal aja. Nah, udah muncul kayak begini, FCFS yang ini yang hijau, baru kita jalanin yang ini, dot slash FCFS, dot slash FCFS. Kita akan ngejalanin si FCFS-nya. Nah, di sini kita baru masukin nih jumlah prosesnya sebanyak 3. Di sini kita butuhnya ada 3 proses kan? Kita butuh 3. Berarti kita di sini masukin 3. Enter. Nama proses P1. Terus arrival time-nya, jam kedatangannya, waktu kedatangan 0. Burst time-nya, durasi pengerjaannya 3. Lock. Proses kedua namanya P2. Lock. Arrival time-nya itu 1. Lock. Burst time-nya, durasi durasi pengerjaannya itu 2 detik. Anggaplah. Habis itu nama proses yang ketiga itu P3. Lock. Arrival time-nya. Oh, dia itu arrival time-nya 1 2. Habis itu burst time-nya. Apa tuh durasi pengerjaannya 1. Lock. Enter. Nah, dia bakal kayak begini. Langsung otomatis begini. Ada tabel prosesnya berarti dia kayak gini kan, udah benar kayak yang apa tuh yang ada di PDF. Habis itu yang kedua sih dia ya sekalian sih untungnya kodenya juga apa namanya udah ngitungin buat kita. Untuk ngitung udah ngitungin buat kita apa namanya untuk ini nih begini-beginian kayaknya ya pokoknya udah menghitungkan untuk kita lah jadi enak tinggal jalanin aja. No, waiting time-nya segini, turnaround time-nya segini. Ntar mungkin ya kalau misalnya mau dibikin average time juga nggak masalah, itu ntar codingan kalian sendiri. Bisa pakai GPT juga nggak masalah kok. Yang aku butuhin cuman yang penting kalian jalanin ini dulu. Kamu jalanin ini semua kodenya, masukin ke dalam sini, terus dijalanin. Udah. Nah, ini ada nih Gantt chart-nya, ada average time-nya juga, average turnaround time-nya. Ini udah mantep nih, dibikinin Gantt chart-nya sama si apa? Sama si terminal kode. Udah, setelah kayak gini, selesai. Udah, praktiknya begitu doang. Jadi aku anggap paham lah ya untuk apa untuk praktikum yang kali ini. So mungkin sekian untuk bentar sebelum itu
Aku penasaran nih, kalau misalnya ini SDFS-nya aku klik di sini, double klik. Yang keluar apa ya? Nggak ada yang keluar tuh, nggak ada yang keluar. Iya nggak ada yang keluar, nggak keluar apa-apa deh. Oh, ya udah. Berarti emang harus pakai terminal ya. Masukinnya aja. Aku tuh pas lagi masukin kodenya bisa pakai GUI, tapi untuk menjalaninya tetap pakai terminal. Oke, berarti nanti langsung dikerjain aja. Praktikumnya gampang kok ini. Paling cuma 20 menit lah ngerjainnya untuk periginiannya. Paling ntar screenshot sama tambahan-tambahan ininya ya, penjelasan-penjelasan gitu-gitu paling nambah sejam lah. Nggak akan lama-lama banget. Ini praktikumnya pendek. Mungkin sekian untuk praktikum kita yang membahas penjadwalan CPU. Ini praktikum 10, ini modul 10, ini praktikum 9 ya kita. Ini kita praktikum 9. Membahas modul 10 yaitu penjadwalan CPU yang pertama menggunakan first come first serve FCFS. Oke, sekian. Terima kasih udah mau menyimak praktikum kali ini. Aku tutup.